balik sareng titiang iriki ring acara wirase TPRI mangde sami saling begedek bekenyem ring acara wirase DPRI media pemersatu bangsa mau ade jegek kenyem ne manis mau ade jegek pedagang kopi beli mai lakar belanja nanging lacur singa bepipis. Skip dulu pacar baru, utamakan style baru, kerja baru, celana baru, sepatu baru. Tuh, tunden sama dagang, jak pragat tiktokan. Gaya baru nih beli. Milu main beli. Kacamata baru. Kan subuh rahina titipin warung, selegan emang dagang. Oh, ini susut apa prabot malu? Nanti mau kini prabot tuh. Nah, engken tuh ujang mau tiktokan nih gayanya. Pang follower liu jani beli. Beli pasti konten follow ade jani ya. Boh, apa dana kan liu kopi gratis. Memangnya kengken lah follower liu. Followers liu beliau. Karena Raga kan followers liu itu prestasi ya dan. Terus? Oh kan prestasi, apa prestasi Anda? Followers banyak. Tapi kan percuma. Followers bisa? Kan percuma masih kalau followersnya banyak, tapi isi kontennya tidak menarik, tidak mengedukasi. Sen gitu. Gitu jani ya. Emangnya kengken bareng-bareng coro milu-milu gen pang aktif kengken maksudnya tuh. Edukasinya ade kan berarti baju baru, celana baru, style baru kayak gitu. Pacar? Belum ada loh. Ingatkan gitu-gitu kengken ini sebenarnya untuk demen tiktokan jani. Itu bopang main prestasi, bingung ada prestasi lain, yang lain-lain temen ade prestasinya kok banyak gitu ya. Oh, artinya anak-anak cara jani berprestasi, wawasannya luas, coba dua bermedia sosial, ngayak TikTok itu pang gitu maksudnya. Kan luang ya dan kan. Tapi jangan salah loh ternyata anak-anak zaman sekarang itu walaupun mereka berprestasi ya, dua ya bersosial media, IT-nya dua, tapi ternyata banyak loh deh anak-anak yang ternyata kurang beruntung gitu. Kenapa tuh beli? Kenapa? Nah, misalkan mereka pas Om Swastiastu, Ibu dan juga Mbak. Silahkan Nika, silahkan duduk. Nah, tepat momennya. Tiba-tiba ada kini udah sebenarnya dagang kan. sepi kan luang beli, emang dagang rame. Kan maksud dagang nih. Teko tamu, ada nak melanjo, lais kopi kan manpis. Yang takunya jamu ayu, mansing untung. Tiktokan gitu gayanya. Sinampureng ya, ini sudah ada tamu nih. Sudah ya, jadi kenapa kita membahas mengenai anak yang kurang beruntung tadi? Ternyata selain banyak anak-anak yang sangat istimewa dengan prestasi dan sebagainya, mereka punya aktivitas yang positif, ternyata ada juga anak-anak atau adik-adik kita yang tidak beruntung karena mereka mengalami kekerasan. Kekerasannya seperti apa? Kita bahas karena kan anak ini dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dua geraga om. Dua sajan. Apa ngapal? Ngapalin sana. Genah di sana ada kini ada contekan. Nah, niki Om Swastiastu. Swastiastu dulu. Sampun wenten Ibu Nilo Putu Nilawati SHMH. Bu Putu Niki, Direktur RBH Apik Bali, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bali. Kabarnya sehat tuh nih? Becek, astung kare. Cara ibu enak berwibawa gitu loh. Cek saja. Kan Ibu mundur. Kak gitu? Jegek itu. Waduh. Sakit beli. Sayang ibu asing nggak mau perseni. Anu kedua nak jegek masih beli. Anu kedua ada Ibu Putu sing jadi ibu. Anu bajang asane mok boge. Mok Putu Nirma Yani SIMPSI, psikolog gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sing cocok masih mbok nih kakak cara jadi kan Kak Irma. Sebelum lanjut nih, biar makin mantap nih kan. Engken. Maklum hari pertama mendagang. Garusin nih ke Bu. Iya. Nyak mau beli. Kopi, rapi teh. Tapi kalau bisa air putih sih deh.
Mantan repot. Bu kada dagang apa kada nih. Nak pangidang Bu ngai kopi sambil matiktokan ya nan. Napi nih kan napi. Iya, napi kan ada Napi ya, Tapi kayon kopi manis. kopi mantan nggih. Kopi susu. Petagih nih beli kopi susu. Bu nih babusan lagi gainan iya putih lagi kopi susu. Sing bisa yang ngai pasti Bu. Dan dagang beli tapi kopi. sekan. Dengan kopi. Kopi napi kayo niki. Iya, napi kan ada. Kopi manis. Kakaknya napi. Kopi cappuccino mantan. Tuh ketagih. Gojek kan. Yang jelas kopi terbaik. Kopi terbaik, Dari iya. warung kopi Wirasa. Beli, dia mau mesenan ya bekewa, dia mau mesen. Jainan apa bensin tuh masih ada nak nih sedang Iya. kopi. Pat dua itu nggak kopi. Kalau ada gayenan Karena gelas cuma 3. Yang buat kopi Rumon. sambil menunggu kopinya jadi Niki, Ibu Putu dan juga Mbak Irma, kita berbicara mengenai masalah anak Niki, pemirsa Wirasa, di mana anak-anak ini perlu lingkungan ramah anak untuk mendukung adanya generasi berkualitas. Nah, napi Niki wastane lingkungan ramah anak, yaitu lingkungan yang bisa mendukung anak-anak untuk tidak mendapatkan kekerasan, terutama di lingkup keluarga. Kenten nggih, Ibu Nila mungkin bisa menjelaskan napi ke sujatine maksudnya nih ke lingkungan ramah anak atau mungkin kekerasan anak itu apa yang sebenarnya terjadi di lingkup keluarga? Oke. Lingkungan yang ramah anak nike di mana anak itu ya. Jadi anak adalah anak yang dari sejak dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun. Jadi di rentang usia nike, dia penting lingkungan yang bisa memenuhi hak-hak anak tersebut, kemudian juga memberikan perlindungan khusus bagi anak tersebut. Lingkungan nike misalnya ada orang tua, bapaknya, ibunya, juga keluarga besarnya. Nah ini yang harus menjaga lingkungan itu sehingga sama sekali ya tidak sampai anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Itu kemudian apabila nanti lingkungan itu tidak kondusif di mana anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya gitu, hak dasarnya mungkin hak anak itu ada 4 misalnya, dia berhak untuk hidup pertama gitu ya, yang kedua dia berhak untuk bertumbuh dan berkembang misalnya bagaimana pendidikannya gitu kan. Kemudian juga yang ketiga dia berhak atas perlindungan. Bagaimana semua keluarga dan lingkungannya itu termasuk sekolahnya juga harus melindungi anak. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi. Ini penting kita mendengar ya partisipasi dari anak tersebut sejak anak mulai bisa bicara. Gitu. Jadi itu penting. Itu hak dasarnya misalnya ada 4. Nah itu harus terpenuhi. Nah lingkungan itulah yang nanti membuat masa depan anak itu akan dia besar dan dewasa sebagaimana adanya gitu. Kalau di dalam lingkungan itu terjadi kekerasan misalnya ya, pengurangan hak apalagi berupa kekerasan ya, kekerasan itu kan banyak. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada juga pola asuh yang salah, perlakuan yang salah pada anak, ada juga penelantaran. Termasuk ada juga kekerasan seksual ada juga terjadi pada anak baik di dalam rumah gitu. Dan pelakunya juga tidak jarang orang-orang dekat misalnya seperti ayah, paman, kakek itu masih terjadi yang disebut dengan incest. Nah itu bagaimana nanti setelah dia besar kalau itu terjadi. Padahal anak siapapun dia berhak atas perlindungan yang sama. Ya, tapi apakah gitu. kekerasan terhadap anak Niki seperti yang Ibu Putu Nila sampaikan? Cantik sekali Niki, dagang kopnya kok hitam semuanya. Aduh Niki temen susu Kang ya, kopi napi Niki, kopi pahit, napi kopi manis tapi setengah-setengah. Manis seperti tiang Niki, kan Niki hari pertama tiang Niki medagang. Niki coba tamu yang sing janda bayahnya Bu. Kan kenapa Yang Mbok ya, yang sing janda bayahnya dan gratis semua kita kasih. Kan dia kenyerupet yang dibeli. Dini ke bejang Kangwang. Sing kabang godoh tamue kan ada masih biu mangsap tuh di duri tepuk asana nih, sumping masih ada. Beli Andri liu aja kaget. Nih bang, masa sing bang sanganan tamu.
gitu. Asana mani ke resign deh. Deseng dari gitu mare dewan mare hari pertama mendagang kopi ya Bu ya. Nah Niki melanjutkan Nika tadi masa di Bali wenten kekerasan terhadap anak karena biasanya kita lihat di televisi di TVRI Bali kemudian juga di media sosial rasanya anak-anak di Bali Niki baik-baik aja semuanya. Happy semuanya. Happy aja semuanya. Ya. Bener napiten Nika kita jawab nggih setelah tamu-tamunya Ibu Nila dan juga Mbak Irma minum dulu nyeruput kopi minum dulu. sambil ngegodoh di sini ada juga. Buat kita aja boleh. Boleh nanti kita belakangnya. Kita gitu makan ya? dulu, kita istirahat dulu, kita ngopi dulu. Oke deh. Kembali setelah jeda pariwara berikut Niki, kita kembali ke Wirasa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo pemirsa setia Bahtera, pernahkah Anda merasakan nyeri gigi yang tak tertahankan? Atau bahkan ada benjolan di sekitar mulut yang membuat khawatir? Jangan anggap remeh. Infeksi gigi bisa jadi ancaman bagi kesehatan Anda, bahkan berpotensi fatal jika tidak ditangani dengan serius. Pada episode Bahtera, Rabu 30 Juli 2025, kami akan membahas tuntas semua yang perlu Anda ketahui tentang infeksi gigi. Mengapa infeksi ini bisa terjadi? Apa saja bahaya yang mengintai? Dan yang terpenting, bagaimana cara mencegah dan mengatasinya agar tak berujung fatal? Kami akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, DRG Anak Agung Manik Yoga SPBMM, subspesialis COMK. Beliau adalah seorang spesialis bedah mulut dan maksilofasial subspesialis celah oral dan maksilofasial konsultan yang akan mengupas tuntas setiap pertanyaan yang selama ini masih menjadi tanda tanya. Bersama pembawa acara DRG Kadek Dena Ayu R. Safira SKG MKes, kami akan memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan tentu saja sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jangan lewatkan program spesial ini. Saksikan Bahtera ketika infeksi gigi jadi ancaman nyata. Anggi pemirsa, mewali ring wirasa episode Sani Mangkin ngandi ke perindikan lingkungan ramah anak untuk mendukung generasi berkualitas. Usan sampun dijelaskan Ade kalau misalnya anak itu perlu perlindungan agar tidak terjadi kekerasan. Ade kan sebagai calon orang tua mani sing dadi inget enak ngai panak gen harus suruh kan beliau langsung kejut ya. Sing dadi inget enak ngai panak gen harus pikirin anaknya itu. Biasanya muani nih mikiran enak nih. Nah lu masih ada nu gitu. Gitu. Pokoknya sing dadi semena-mena terhadap anak harus diberikan pendidikan yang baik, harus diasuh dengan yang benar juga. Kan kenten Bu Nilange. Iya, patut. Gitu. Tapi Bu Nila, emangnya nih di Bali nih banyak nih wenten kasus-kasus nih. Kasus-kasus tentang kekerasan terhadap anak. Seperti apa sih nih keadaan di Bali? Kalau di Bali, mungkin jangan coba cerita dulu tentang nasionalnya. Kalau di nasional ada namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nike mengadakan survei secara nasional bahwa antara rentang usia 13 sampai 17 tahun. Nike survei Nike berupa pertanyaan diberikan kepada anak-anak rentang usia Nike ya terkait pengalaman hidupnya, pengalaman hidup anak dan remaja. Kemudian hasilnya Nike ya adalah 50%. Jadi 1 dari 2 anak itu pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dalam hidupnya di usia 13 sampai 17 tahun itu. Jadi 1 dari anak. Bayangkan kalau jumlah penduduk
Indonesia anak kita itu 88 juta, kalau tidak salah 88.760.000 jiwa. Berarti kan sepertiga dari jumlah penduduk kita. Jadi kalau setengahnya itu pernah mengalami kekerasan, apa yang terjadi? Ini ke skala nasional. Kemudian kalau skup Bali Dinas Sosial nih mencatat di tahun 2004 kemarin adalah 361 jumlahnya. Terus 2025 sampai Juni niki sampun dicatat 230. Nah, itu kan yang dilaporkan. Yang dilaporkan. Sementara yang tidak kemudian dilaporkan. Kemudian baru di Dinas Sosial. Kalau kami di LBH Apik, kami juga memilah antara anak berkonflik dengan hukum. Berarti niki anak pelaku. Ya. Karena kalau anak korban, karena dia perempuan, masuk dia di jumlah perempuan. Kalau anak berkonflik dengan hukum niki, kami di 2024 kemarin ada 19 kasus. Berarti anak itu sudah dipidana, sekarang ada di penjara anak. Kemudian baru Juni sampai 2025 niki sampun 9 kasus. Baik, nah kemudian ada lembaga namanya Komisi Perlindungan Anak Daerah Bali. Nah itu mensurvei terkait perkawinan anak di Bali. Tahun 2024 perkawinan anak jumlahnya setahun nike 335 seluruh Bali. Itu dicatat melalui pengadilan-pengadilan termasuk pengadilan agama. Terus tahun 2024 kemarin menjadi jumlahnya 368. Artinya Napi dalam satu hari ada usia anak yang kawin 1 orang. Nah itu dia. Itu tahun 2024. Nika kalau dilihat dari survei Nika karena Napi kebanyakan. Ciri-cirinya mungkin Mbak Irma kalau anak-anak pernah merasakan kekerasan baik fisik, emosional, psikis, seksual, emosional dan sebagainya. Apa ciri-cirinya sebenarnya? Dan terlihat tidak dari cara bicara anak, kemudian cara dia berjalan, pun cara berkomunikasi, bahasa tubuhnya seperti itu. Ya, biasanya yang terlihat di anak-anak itu ada 3 yang biasanya bisa kita lihat. Yang pertama penampilan luarnya. Apalagi kalau kekerasan fisik ya. Jadi mungkin bisa kita lihat, coba kita lihat jeli observasi anak itu. Mungkin tiba-tiba ada lebam, mungkin tiba-tiba anak itu ada luka gitu ya. Yang mungkin sebenarnya dia nggak jatuh kalau kita tanya gitu. Tapi dari mana ini datangnya gitu. Yang pertama dari penampilan. Yang kedua dari komunikasinya. Tiba-tiba yang awalnya dia ceria, dia tiba-tiba jadi misalnya pendiam atau ngomongnya sedikit-sedikit gitu. Atau bisa juga yang awalnya pendiam tiba-tiba jadi ngomong banyak atau cukup agresif ya, kita bilang kayak misalnya dia tiba-tiba jadi galak gitu sama orang atau tiba-tiba ngelawan gitu. Bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga ya perilaku, itu yang bisa kita lihat, misalnya tiba-tiba dia menutup diri, nggak mau ketemu orang gitu. Kemudian bisa juga kalau dari perilakunya yaitu tadi bisa jadi malah jadi agresif, bisa jadi juga kebalikan dari apa yang dia terima, seperti ingin balas dendam gitu, bisa juga terlihatnya. Berarti itu harus dilihat dari segi observasi dulu berarti ya, kita harus lihat. Berarti perubahan karakter juga termasuk ya, tiba-tiba berubah yang biasanya pendiam jadi ramai. Tapi apakah cara anak ini merespon kekerasan sama nggih? Dari mungkin apakah tergantung usia, jenis kelamin atau mungkin pengalaman yang dirasakan, sama nggak semua anaknya meresponnya? Iya, pada dasarnya tiap anak pun berbeda-beda, walaupun kategori usianya sama, walaupun kepribadiannya kurang lebih sama, tapi cara meresponnya bisa beda-beda. Cuma secara umum, anak itu kalau usianya mungkin masih SD gitu ya, biasanya dia kelihatan dari sisi sekolah. Misal dia nggak berprestasi ya, jadi kayak kurang fokus anaknya, kemudian dia kurang bisa bersosialisasi, biasanya kelihatan dari gimana dia di sekolah. Kalau remaja biasanya lebih kompleks lagi gitu, tergantung dari remajanya, tapi umumnya malah muncul perilaku-perilaku kalau nggak menarik diri sama sekali, bisa jadi dia justru melakukan kenakalan remaja gitu, karena itu adalah salah satu cara dia untuk mengeluarkan emosi-emosinya yang dia simpan sendiri. Jadi misal kenakalan remaja dan adiksi gitu ya, misal minum-minum gitu, ngerokok, terus juga melakukan hal-hal yang lainnya. Saya sudah lolos syukurnya ya. Masih usia anak? Kadang-kadang masih kekanak-kanakan Ibu. Tapi yang jelas ternyata tergantung dari bagaimana setiap anak merespon gitu ya. Karena ternyata juga seperti kata Ibu Nila, anak ini melakukan kekerasan bisa saja menjadi korban, bisa jadi pelaku
pelaku seperti itu. Wenten nggak umur-umur, kelompok umur dari pelaku dan juga korbannya sendiri, Bu Nila? Kalau dilihat dari anak-anak, tadi kan jumlahnya ternyata cukup besar ya. Usia rentannya usia berapa nih Bu? Kalau yang jadi korban itu 1 sampai 5 tahun. 1-5 tahun yang paling banyak. Kemudian yang menjadi pelaku itu sudah mulai kemarin ada 12 sampai 17. Itu banyak yang menjadi pelaku. Anak-anak kita orang Bali. Kasusnya napi sih Nika, Bu, kebanyakan. Kasusnya Nika kalau dia sama-sama remaja Niki kekerasan seksual. Jadi sudah persetubuhan. Boleh di-spill nih Bu, daerah mana di Provinsi Bali yang paling rawan, paling rentan, paling banyak terjadi kasus? Biar pemirsa Niki sama-sama tahu gitu ya, informasinya juga bisa diterima oleh masyarakat. Kalau pelaku Nika kebanyakan mohon maaf daerah timur Bali. Pelakunya. Kalau anak korban di mana saja ada. Anak-anak korban di mana saja ada. Jadi anak pelaku itu kebanyakan saudara-saudara kita yang ada di Karangasem. Faktornya napi mantan sampai mereka sudah ada niatan dan sudah melakukan Nika. Ya itu pertama kan faktornya secara internal dia ya. Internal dia mungkin satu pendidikannya dia rendah. Tetapi pendidikan rendah lalu akhirnya sudah memiliki keinginan saya harus hidup di Denpasar, saya harus bawa HP, gitu ya. Saya harus kerja, saya harus dapat bule, gitu kan? Itu orientasinya. Orientasinya sudah ke sana nih kan. Dia nade kan pang jadi artis TikTok gitu misalnya kan. Followers pang banyak. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk memperoleh itu. Berarti ada faktor lifestyle, ekonomi, dan faktor yang lainnya. Tadi Mbak Irma sempat bilang kalau ternyata kekerasan itu bisa terjadi di sekolah. Misalnya faktor bullying di sekolah juga salah satu bentuk kekerasan gitu ya. Nah ini kan perkara kewah, Mbak. Bukan perkara susah-susah gampang, tapi kewah susah sekali karena memaksa anak untuk bisa terbuka, kemudian melaporkannya kepada orang tua paling dekat, baru bisa ke lembaga bantuan hukum misalnya. Bagaimana sih caranya sebenarnya bisa kita sebagai orang tua untuk memberikan kesadaran ke anak agar bisa cerita seperti itu? Ya, yang paling penting pertama adalah anak harus aman. Dia punya rasa aman, sama siapapun aman. Kalau dia punya rasa aman itu terhadap mungkin misalnya orang tua sama ibunya atau bapaknya, dia pasti mau cerita. Kalau dia nggak punya rasa aman itu, dia nggak akan cerita gitu. Jadi terkadang psikolog pun kita pertemuan pertama ketemu sama anak gitu ya, kita nggak akan langsung kamu diapain atau apa yang terjadi, nggak mungkin gitu. Biasanya kita ada cara-cara khusus ya. Kita pasti bangun kedekatan emosional dulu gitu, tanya kabarnya dia tadi ngapain, jadi dia tahu oh ini orang baik loh gitu, orang ini maksudnya baik gitu. Terkadang itu yang tidak orang tua lakukan, terkadang itu yang tidak guru lakukan. Nah itu sayang sekali karena jadinya anak tidak punya rasa aman. Misal sama di sekolah dia nggak mau cerita, kok dia nggak mau cerita kalau ini terjadi di sekolah, karena mungkin ketika dia cerita sama guru apa itu gitu ya, bohong kamu, masa nggak mungkin lah itu kejadian gitu. Jadi kadang kalau dibilang bohong kan ya udah nggak jadi, atau gurunya galak, jadi gimana mau cerita tentang hal itu karena pasti dimarahin gitu. Jadi kalau dia ngerasa orang ini aman, orang ini baik, orang ini mau dengerin saya, ketika udah baik nih tapi pas cerita ternyata orang tua gitu ya, orang dewasa pada umumnya nggak usah dipikirin, tuh kan hal kecil, dulu bapak misalnya gitu ya, dulu ibu lebih parah pengalamannya dia dulu ya, jadi ya udah males lagi cerita gitu. Jadi harus kedekatan emosional dan mau mendengarkan, baru anak mau terbuka. Ian dan Bu Nila, kalau zaman dulu tidak dipercaya oleh orang tua, masa gitu kan anggapinnya biasa aja Bu ya. Kalau sekarang kan anak bisa kena mental health seperti itu, jadinya salah satu bentuk kekerasan. Mental health, betul. Anak cerik makin lah. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua gitu. Walaupun kode ngelah panak deh, tapi kita harus bisa menyadarkan diri kita kalau misalnya nanti punya anak pang bijaksana masih tuh kan kita siapa sana beli entar ngelah panak mungkin ini calon orang tua. Gitu. Tapi Bu Nila niki berarti peranan ibu bersama teman-teman dari LBH API ke Bali niki bagaimana berarti ketika ada laporan nih dari kebanyakan kan anak-anak biasanya memiliki rasa ketakutan untuk melapor. Berarti bagaimana caranya ibu mengetahui wenten kekerasan niki di anak-anak? Apakah orang tuanya atau ibu yang memang datang-datang ke sekolah-sekolah? Kita kan juga punya link, punya lembaga jejaring ya yang ada di kabupaten kota yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu dia di bawah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di setiap kabupaten kota. Nah, terus di lembaga itu ada beberapa tenaga ahli. Tenaga ahlinya ada psikolog seperti Mbak Irma, ada juga lawyer, kemudian ada juga mediator. Nah, jadi yang di kabupaten kota itulah yang merujuknya ke kami, ke LBH Apik Bali. Jadi laporan sudah di dinas-dinas gitu ya. Dan laporan tidak saja harus menunggu laporan. Kadang-kadang kan apa-apa ada viral dulu. Jadi kita turun. Kadang-kadang polisi yang namanya menangani tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ada khusus dia. Kalau di Polda ada dirnya khusus, dir PPA dan TPPO ada dirnya khusus. Kemudian kalau di kabupaten kota di Polres itu ada unitnya, namanya unit 4. Gitu. Kalau di Bali kita boleh dikatakan ya masyarakat semakin sadar. Masyarakat semakin sadar dengan kekerasan itu, banyak yang sudah melapor langsung ke polisi. Jadi polisi tidak berani dia bergerak sendiri di dalam memeriksa si anak ini. Harus ada laporan, harus dia merujuknya ke UPTD, perlu didampingi psikolog pada saat anak dimintai keterangan. Karena kewah masih Pak Polisi, jabuk polisi mau takut masih nak Raden kan. Ada polisi. Makanya dari sekarang kita cek nih ponaan-ponaan kita di apakah mereka mengalami kekerasan atau tidak kan mengalami kekerasan di keluarga atau di sekolah. Kita bisa lihat ciri-cirinya sudah disampaikan oleh Ibu Nila dan juga Mbok Irma tadi. Boleh durus, kita lanjut ngopi dulu Ibu, Mbok. Pemirsa di rumah juga durusan nih ngopi, kita lanjut di Wirase setelah jeda pariwara berikut niki. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo pemirsa setia Bahtera, pernahkah Anda merasakan nyeri gigi yang tak tertahankan? Atau bahkan ada benjolan di sekitar mulut yang membuat khawatir? Jangan anggap remeh. Infeksi gigi bisa jadi ancaman bagi kesehatan Anda, bahkan berpotensi fatal jika tidak ditangani dengan serius. Pada episode Bahtera, Rabu 30 Juli 2025, kami akan membahas tuntas semua yang perlu Anda ketahui tentang infeksi gigi. Mengapa infeksi ini bisa terjadi? Apa saja bahaya yang mengintai? Dan yang terpenting, bagaimana cara mencegah dan mengatasinya agar tak berujung fatal? Kami akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, DRG Anak Agung Manik Swayoga SPB MM, subspesialis COMK. Beliau adalah seorang spesialis bedah mulut dan maksilofasial, subspesialis celah oral dan maksilofasial konsultan yang akan mengupas tuntas setiap pertanyaan yang selama ini masih menjadi tanda tanya. Bersama pembawa acara DRG Kadek Dena Ayu R. Safira SKG MKes, kami akan memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan tentu saja sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jangan lewatkan program spesial ini. Saksikan Bahtera ketika infeksi gigi jadi ancaman nyata. ANG pemirsa, menuju Indonesia Emas 2045 sudah seharusnya kita membentuk anak-anak kita berkualitas, bebas dari yang namanya kekerasan, baik fisik, psikis, emosional, seksual. Jadi harus dijaga anak-anak kita, baik yang ada di Indonesia maupun di Bali, gitu. Tapi Niki, kalau kita ngomongin kekerasan nih, kadang kan kekerasan ini kan nggak cuma masalah dipukul kan, tapi dibully juga, tidak mendapatkan perhatian juga kan, termasuk hal-hal yang harus diperhatikan buat anak-anaknya. Nah, jadi belajar sebagai calon orang tua, mani pangelah panak ngelawan, lawan balik. Saya Bu, oten salah ternyata. Ampunan kita kalau anaknya membangkang, kita harus bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih baik untuk didengar, agar anak-anak juga tidak tersakiti mendengarnya gitu. Kadang mau anak-anak ngeling, aku ngeling masih. Kedain aja Ibu Nila. Main drama ada. Tapi yang jelas sama-sama punya peran penting ya Bung. Orang tua juga harus bijaksana, harus bisa memberikan edukasi yang baik pada saat mengasuh anak.
karena pola asuhnya sangat penting. Kemudian anak-anak juga harus dibentuk dan dibina agar juga tidak terlalu bebas seperti itu ya. Oh, iya. Pamirsa yani wenten petaken dados ke telepon interaktif nggih deh, silakan deh. Silahkan ke 0361 237 7006. Wenten yang sudah menelpon niki. Nggih Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu Bapak. Nggih, sareng sira niki. Yo, Pak Wayan. Nggih, Pak Wayan saking napi, Pak? Pak Wayan saking Klungkong nggih. Yang bisa menebak niki, Pak wenten di Wayan layar. Di Klungkung. Wah, udah kelihatan di layar Saya nggih. ini cuma mau ikut nimbrung aja ya. Boleh dados, Pak? Masalah anak. Dudus, Pak, silakan. Sebenarnya nih di dalam konvensi hak anak di PBB ini sudah dijelaskan bahwa Convention of the Right of the Child di PBB itu sudah diatur perjanjian hak-hak anak itu seperti sosial, politik, budaya dan juga kesehatan itu sudah diatur itu di dalam PBB Protection of the Child itu. Nah di Bali itu permasalahannya apa? Karena tidak ada bonding yang kuat antara anak dan orang tuanya itu di Bali itu. Ya permasalahannya adalah cuma itu aja. Kalau dulu bondingnya sangat kuat, kalau sekarang kan tidak ada bonding sama sekali itu antara anak dan orang tuanya. Biarkan aja gitu. Apalagi orang tua yang pendidikannya rendah itu, buat anak aja kerjanya gitu kan. Itu sudah terjadi di lingkungan desa-desa terpencil itu, di wilayah desa seperti Cintemani itu banyak tuh anaknya dibiarkan. Padahal sudah punya anak banyak gitu. Itulah bonding yang kuat antara anak dan orang tuanya, sehingga tidak ada ikatan apa-apa, itu dibiarkan aja sehingga anaknya bermasalah di lingkungan itu. Mencuri di warung kan banyak sekali itu sekarang kan, karena tidak diurus itu. Nggih Pak Wayan. Itu, di Bali itu aja, dan juga pendidikan. Orang tuanya tidak tahu masalah reproduksi. Berarti masalah KB nggak ada planningnya, ya buat anak aja itu, padahal keluarganya mohon maaf miskin nih. Pak Wayan suksema niki ternyata masalah kekerasan pada anak niki sudah terjadi dari zaman dulu, tapi bondingnya berbeda mungkin dari zaman dulu sama sekarang. Bu Nila bagaimana niki menanggapi? Apakah memang bonding dengan antara anak dengan orang tua niki bermasalah? Karena kan anak-anak dan juga orang tua punya kesibukan yang sangat dinamis sekarang ya. Belum lagi kan niki wenten adanya fatherless juga kan, yang betul. seharusnya anak-anak hari pertama sekolah diantar sama bapaknya sibuk megain. Betul, kehilangan sosok atau figur orang tua mungkin barangkali. Figur Seperti ayah, Napi menanggapi kenyataan yang terjadi tadi di Bali seperti Nika. Ya itu hubungan antara orang tua dan anak ini penting. Ya seperti dikatakan Mbak Irma tadi, anak kalau pulang sekolah orang tuanya bertanya nggak, ngapain tadi di sekolah, lalu apa yang dikerjakan, sama siapa aja. Kalau kita tidak sempat misalnya menanyakan anak, lalu anak tiba-tiba pegang HP. Nah inilah yang terjadi. Nah Bali kan kita semua sibuk bekerja. Bahkan salah satu orang tuanya kerjanya di luar negeri. Kebanyakan kasus-kasus anak yang menjadi korban maupun pelaku adalah orang tuanya niki jadinya tidak utuh. Dia tidak hidup dalam keluarga, ayah ibu itu lengkap dalam berada satu atap. Apakah karena perceraian atau pekerjaan? Gitu. Apakah karena perceraian? Kebutuhan kita kan kompleks juga, mahal. Gitu. Semua orang ujung-ujungnya kan mencari uang gitu, untuk kebutuhan. Tetapi hubungannya ini, bagaimana dia bersama anak, nah ini sering terlewati. Jadi itulah yang menyebabkan memang itu ya hubungan chemistry dengan keluarga dan anak, tegur sapa dan lain sebagainya itu penting. Kadang-kadang masih ngumpul dalam satu rumah, diam-diaman, ya, bawa HP masing-masing, ya Mbak Irma? Ibu, kakak, adik bawa semua HP, main HP masing-masing. Semua nonton drakor dan lain sebagainya. Gimana ini hubungan anak dengan orang tua? Betul. Apalagi kalau kita lihat di Bali, setiap satu hari ada anak kawin di Bali. Itu yang sudah tercatat. Miris sekali nih ternyata. Bahkan salah satu yang kita dampingi LBH API kemarin, dia itu ya perampokan terhadap bule. Dia usia anak tapi sudah menjadi bapak.
Ya ampun. Anaknya 2, tapi dia Keadaanlah- usia anak. keadaanlah yang menyebabkan keadaanlah dia yang melakukan menyebabkan dia kekerasan itu. sebagai pelaku. Jadi dia nggak bisa baca tulis, benar seperti kata Aduh. Bapak Wayan dari Wayan Kelungkung tadi. tadi. Nah, Dia nggak bisa baca tulis. betul. Tapi pentingnya parenting nih Ki, Mbak Irma, karena kan orang tua juga harus sadar betul ya tugasnya sebagai orang tua, anak juga harus tahu tanggung jawabnya sebagai anak. Apa de bebang isi HP, pangsing main game, nonton balik Tapi drakor kan kalau kayaknya. ditanggapin juga sama Mbak Irma tadi kan bener nggak nih berarti sekarang keadaannya memang banyak yang datang karena Nah. orang tuanya nggak utuh nih ke Mbak Nah, Irma. gimana nih Ki, Mbak Irma? Menanggapi nih ke. Iya, saya setuju sekali dengan Pak Wayan tadi ya, kurang bondingnya antara orang tua sama anak sekarang. Banyak itu yang datang ke klinik gitu ya mau konsul, anak saya kok begini, anak saya kok begitu. Banyak yang nanyain kok anaknya begini, ternyata waktu dilihat, oh ternyata memang orang tuanya yang memodelkan perilaku seperti itu, yaitu misal di rumah bapak ibunya yang main HP, jadi anaknya mau ngomong ya udah terlanjur ya ngapain saya ngomong, pasti nggak didengerin gitu. Kemudian kalau Sabtu Minggu gitu biasanya kan bapak ibunya nggak kerja, tapi tetap misalnya bapaknya pergi sama teman-temannya main futsal gitu. Ibu-ibunya arisan. Ibu-ibunya Ibunya arisan ke Jadi, salon. jadi tetap anak ya di rumah sudahlah. sendiri gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang terkadang membuat bonding itu kurang, sehingga adanya kesempatan anak itu untuk berbuat perilaku yang juga seperti yang Ibu Nila sampaikan tadi ya akan meningkat gitu, karena dia tidak punya perhatian. Mungkin dengan cara seperti itu dia bisa mendapatkan perhatian lebih gitu. Jadi karena tidak ada perhatian itulah yang akhirnya membuat anak-anak seperti Kalau itu. sudah bondingnya seperti Nike, bisa dirubah nggak nih Mbak? Bisa Gimana bisa caranya? banget ya. Jadi ketika orang tua nanya seperti itu, berarti menurut saya itu sudah bagus, apresiasi. Ibu bapak sudah datang ke sini itu sudah bagus. Berarti ibu bapak sadar anaknya perlu diperbaiki. Tapi ini bukan anak yang perlu diperbaiki, tapi bapak ibu yang harus diperbaiki. Karena anak itu mencontoh gitu. Gampangnya seperti itu. Kenapa anak saya main HP terus? Bapak ibu main HP nggak di depan anak? Nah, balik ini ternyata Adalah cerminan orang tua. Cerminan orang tua. ternyata dijawab adik nak kini gara-gara bapak masih main HP gitu kan. Bapak main Mobile Legends, adik main Mobile gitu, Legends. Sobo. Tapi andai kan kalau sudah terjadi kekerasan pada anak nih Mbak Irma, apakah bisa pulih ya? Baik dengan pendampingan LBH misalnya atau mungkin dengan psikolog seperti itu? Pasti akan ada bekasnya gitu ya. Akan ada bekasnya, tapi sekarang tergantung lagi proses pemulihannya seperti apa. Kalau dia datang ke psikolog, dibantu oleh misalnya LBH, dibantu oleh lawyernya juga, dan selama proses pemulihan itu banyak ada dukungan-dukungan dari keluarga lain gitu. Jadi misalnya dilakukan oleh keluarga sendiri, tapi ada nggak keluarga lainnya yang mensupport misal gitu. Jadi ada keluarga besar, kemudian sekolah misalnya juga membantu gitu. Itu penting karena anak kan masih usia sekolah. Kalau sekolahnya masih membantu, ada guru BK-nya yang membantu, ada guru-guru kelasnya, teman-temannya support semua, pasti dijamin itu akan menjadi bekas, tapi dia tidak akan menunjukkan perilaku-perilaku yang tadi itu, nggak akan negatif perilakunya. Jadi sudah Bisa beradaptasi. pulih walaupun tidak sepenuhnya kita Iya, berarti jadi sudah menerima keadaan. Tuh perlu guru BK di sekolah, anak-anak murid-murid takut tadinya gitu. Maksudnya biar ada mengawasi. Takut rago. Tuh, Bu, masih maksudnya. nilainya nah. Tapi yang jelas guru BK ini kan menjalankan tugasnya di Pranata Sekolah gitu ya Bu Nila ya. Dan juga Niki penting untuk anak-anak bisa terbuka dengan orang tua, mau bercerita apa masalahnya. Kendalanya naping ya di lapangan. Selain anak-anak ini atau orang tuanya tidak mau melaporkan karena berkaitan dengan aib keluarga mungkin. Tapi lagi kira-kira kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Di masyarakat itu kan pentingnya itu adalah upaya preventif, pencegahan. Jadi kan kita penting untuk melakukan edukasi ya kepada masyarakat. Masyarakat di sini yang berada masyarakat di lingkungan anak itu kan para orang tua, para guru, itu penting kan untuk kita berikan sosialisasi terkait bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita melindungi anak, apa yang tidak boleh terjadi pada anak. Gitu. Apakah bisa para orang tua dan para guru ini mengidentifikasi indikasi-indikasi kekerasan itu? Kadang-kadang para orang tua dan para guru ini tidak menganggap bahwa kekerasan itu sebagai kekerasan. Oh biasa orang temennya bercanda gitu. Padahal itu salah, Padahal Bu, ya? itu salah, padahal dibully tadi. Seperti itu misalnya. Terus misalnya, nggak biasa. Ada suatu kasus misalnya, ini kakeknya sangat sayang sekali sama cucunya. Cucunya ini cowok umur 4 tahun. Kemudian kakeknya ini tiba-tiba meraba-raba
pantatnya anak nih, mohon maaf. Ya. Salah Tapi nih si kayaknya. bapak bilang padahal sudah diperiksakan kalau nggak salah sampai ke RSJ diperiksakan oleh ibunya, kebetulan ibunya perawat. Tapi bapaknya anak ini ya ngotot sama paman-pamannya itu. Oh itu biasa sayangnya seorang kakek sama cucu. Jadi itu bukan perbuatan. Berarti harus sevisi Itu. semisi nih Jadi sebenarnya. betul. Oke. Berarti pemahaman Harus bahwa pemahamannya harus mengidentifikasi benar, ya. kekerasan itu gimana, terus dampaknya bagaimana kalau dilakukan. Nah, Gitu ini ya. perlu Kalau dilakukan perlu edukasi, sosialisasi. Terus dampak hukum bagi sosialisasi. pelaku gimana? Dampaknya bagi korban psikologisnya gimana? Nah, Nah, ini yang harus Dumun dipahami. Bu Nila karena wenten yang mau lewat lagi nih Beli. betul, durusan Jangan Niki. enggalan nih kan. Biarpun kopinya sudah embon dikit, nggak apa-apa diseruput balik. Kita kembali di Wirasa setelah jeda pariwara berikut Niki. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bersama saya Cok Devi. Bersama saya Adi Susanto. Bersama saya Dede Setiadi, saudara inilah Bali hari ini selengkapnya. Untuk pelaksanaan program ini, setiap puskesmas rata-rata melayani 30 orang per hari. Membangun dan menumbuhkan kesadaran secara karakter diri. Dampak bencana ini, pihak Desa Sumatera Kelon melakukan upaya mitigasi bencana Direktorat Lalu Lintas Polda Bali membentuk tim urai kemacetan. untuk mentaati tata tertib berlalu lintas. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, serta seluruh kepala daerah terpilih di Bali mengikuti upacara Mejaya-Jaya di Pura Besaki. Beli, mau ke siap Lio? Oh, Puk, pedalam masih ternyata anak-anak itu ya. Ternyata anak-anak yang diem-diem belum tentu dia baik-baik aja. Yang betul, happy betul, betul. pun belum tentu dia di rumahnya baik-baik aja. Betul, karena mereka tergantung dengan pola asuh di rumah seperti apa, kemudian juga lingkungan sekolahnya seperti apa. Pergaulannya gimana Nggih. gitu kan. Ternyata anak-anak ini dengan segudang masalahnya, lebih parah lagi ternyata banyak yang mengalami kekerasan seksual di Bali loh deh. Kita nggak tahu ya, ternyata angkanya banyak. Kalau disebutkan datanya mungkin macengangonya masyarakat Bali dengan kan gitu Bu ya. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya nih ke Wenten di dekat kita atau mungkin orang-orang terdekat kita nih ke Bu Nila merasakan atau mengetahui ada anak-anak yang mendapatkan kekerasan baik nih ke verbal maupun non verbal, mekanisme pelaporannya seperti apa? Khusus untuk anak, karena anak itu mendapatkan perlindungan khusus daripada negara gitu. Jadi kalau masalah orang dewasa, ada beberapa laporan yang harus dilaporkan oleh si korban. Kalau kepada orang dewasa. Tapi khusus untuk anak, siapapun boleh melapor. Tidak saja orang tuanya, sekolah boleh melapor, masyarakat, tetangga boleh melapor. Tapi apakah harus persetujuan orang tua terlebih dahulu? Tidak harus. Gitu ya. Tetangga itu misalnya menghubungi UPTD atau psikolog gitu ya. Jadi langsung UPTD itu turun dia untuk menindaklanjuti laporan itu, penjangkauan itu. Baik gitu mungkin ya. diobservasi atau seperti napi Ya, kan gitu. dicari terus ke alamatnya apa yang terjadi, lalu anak ini diamankan, kemudian apakah harus divisum dan lain sebagainya. Tentu visum ini sangat penting ya, visum fisik maupun visum psikiatrium misalnya ya, atau visum psikologis yang dibuat sama Mbak Irma gitu. Itu penting untuk menentukan bahwa benar tidak terjadi perbuatan pidana itu. Oke. Berarti kalau ada kecurigaan kekerasan terhadap anak, siapa saja bisa melapor ke boleh UPTD di melapor. kabupaten, kemudian akan direspon ke provinsi seperti itu. Dari sana baru kita tahu bahwa dibuktikan, diobservasi dan sebagainya ada kekerasan yang dialami oleh anak gitu ya. Tapi kalau ada nomor telepon yang bisa dihubungin ke Wenten nggak Bu kira-kira call centernya? Siapa tahu kan? Call centernya itu adanya namanya Sapa 129. Ini langsung ke kementerian. 129. Oh, oke, gitu. Nah, berarti sebenarnya sudah ada Sudah nih. online. Sudah online Sudah kalau memang online. mau melaporkan kan. Tapi Pang lebih Pak, ini bisa datang ke masing-masing kabupaten kan ada tuh Bu ya UPTD-nya. Nah niki napi kerjasama kolaborasi antara LBH di Bali bersama dengan penegak hukum, mungkin dari dinas sosial. Jadi 129 nih ke laporan nih ke langsung dia ke daerah. Misalnya gitu. 129 misalnya Mbak melapor ke 129 ya, alamatnya di sini ada anak terjadi korban seperti ini, WA aja itu 129,
online itu sudah ke kementerian, tapi penjangkauannya itu langsung ke daerah. Kalau sudah wilayah pelaporan itu di Bali, otomatis dia jatuhnya ke UPTD PPA Provinsi Bali. Lalu Provinsi Bali ini melihat nih, kejadiannya daerah mana nih, Gianyar, langsung dioper ke Gianyar. Jadi UPTD Gianyar lah yang turun menelusuri anak itu. Ya, sebenarnya pemerintah juga sudah memfasilitasi layanan yang bisa mempercepat atau ada menerima laporan. Ada call centernya lebih cepat kan. Sudah mantap berarti ya. Nah, kalau Mbak Irma nih, gimana berarti nih ketika anak-anaknya, kita sudah tahu nih, sudah ada laporan, kan? Berarti kolaborasi apa lagi yang dilakukan oleh teman-teman dari psikolog agar dapat membantu pemulihan trauma tersebut? Iya, tentunya psikolog bisa membantu pertama identifikasi juga. Kadang kalau sudah ada laporan, ditelusuri, misal ditanya sama kepolisian atau sama lawyernya, pasti anak susah untuk ngomong. Apa yang terjadi itu nggak mau dia bilang biasanya. Jadi sama psikolog, makanya dibutuhkan keterangan psikolog, karena psikolog punya pendekatannya tersendiri gitu. Jadi membangun komunikasi, membangun hubungan dulu yang baik. Dia percaya sama psikolognya, kemudian baru dia mau terbuka. Nah, keterangan itulah yang nanti akan dibawa gitu. Jadi pendampingan yang lain bisa dilakukan oleh yang lain, tapi pendampingan psikologis biasanya sama psikolognya langsung gitu. Karena apalagi kalau sudah berjalan beberapa sesi gitu, biasanya anak-anak itu akan lebih percaya sama psikolog untuk cerita apa yang terjadi dan gimana dia setelah kejadian itu gitu. Terkadang soalnya ada yang sudah lama ya kejadiannya tapi baru melapor, sehingga kalau sama orang lain bilangnya lupa, tapi mungkin dengan psikolog pelan-pelan kita gali, oh ingat kembali ternyata dulu pernah dibeginikan gitu, dan dampaknya ternyata masih ada. Oh pantes saya tuh sampai sekarang nggak mau deket-deket sama laki-laki, atau pantes sampai sekarang saya kayak apa ya, kalau misalnya orang tuh mau sentuh sedikit dia udah gitu ya. Jadi pernah ada trauma gitu. Trauma masa kecil itu lagi happening nih ke pembahasannya juga. Betul. Nah, ini balik lagi ngomongin kekerasan di keluarga nih Mbak Irma. Kalau misalnya anak-anak ini menerima kekerasan dari orang tuanya secara verbal, sementara orang tuanya emosian, basangnya bawa, Ken harus bertindak sebagai orang tua. Apakah orang tua apa nih yang bisa dikasih ke orang tua? Apakah orang tua harus benar-benar kesabarannya tidak boleh setipis tisu? Kenapa ini kamu? Kalau orang tua tidak tidak menutup kemungkinan pasti akan marah, karena ya namanya juga anak-anak kadang repot gitu ya, kadang anak-anaknya mungkin agak sedikit bandel ya, otomatis pasti namanya manusia ya, kadang kita pasti kelepasan marah dan lain sebagainya. Yang mungkin menjadi kunci adalah ketika kelepasan marah itu mungkin bisa, kan ada bapak ibu nih gitu, bisa bilang sama ibunya, aku gak tahan nih sama anak nih pengen marah, mungkin bisa pergi ke belakang dulu, ibu aja yang handle dulu sebentar, daripada saya marah sama anak, mending ibu dulu yang ngobrol sama dia. Jadi perlu kerja tim ya, tenangkan diri. Sing dadi orang tua juga penting. Main futsal, lo kan nyampat di rumah. Jangan ditinggal. Berarti memang sebagai suami istri harus jaga harus teamwork gitu ya. Teamwork yang baik. Ada yang misalnya satu galak, satunya agak ngenduk gitu ya. Kadang-kadang ada nak workshop, ane besi working, ane besi shopping. Kerja sama. Boleh kalau misalnya keluarganya sudah berjalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau ada masalah yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, ini ngomongin kekerasan terhadap anak memang terjadi sangat banyak di Bali ya Bu Nila ya. Ini terutama kekerasan seksual. Apa yang bisa dilakukan oleh LBH termasuk Dinas Sosial dan juga UPTD tadi agar bisa kekerasan dan kejahatan ini tidak lebih banyak terjadi, terutama di daerah pelosok seperti itu? Pertama penting adanya upaya preventif. Upaya preventif itu kita memang harus turun memberikan edukasi kepada masyarakat, terutamanya tokoh-tokoh desa seperti Pak Klian Banyarnya dan lain sebagainya. Pertama adalah identifikasi terkait kekerasan-kekerasan itu. Karena kalau di daerah pelosok mereka kan lebih banyak awam tentang hukum. Awam tentang hukum, sedangkan sekarang ya kekerasan terhadap anak itu sudah ada hukumnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sudah ada sejak tahun 2002. Bayangkan sekarang sudah berapa tahun itu ada gitu. Tapi masyarakat di pelosok belum sama-sama mengetahui bahwa itu ada dampaknya. Selain itu penting juga ya mengetahui, ya teman-teman psikolog juga harus turun. Dampaknya apa nih kalau kekerasan terhadap anak?
Misalnya anak mendapat kekerasan, misalnya kalau anak laki-laki mendapatkan kekerasan oleh paman atau kakeknya, bisa jadi dia nanti setelah besar akan mengalami orientasi seksual yang menyimpang. Itu juga kalau perempuan, anak perempuan misalnya pernah diruda paksa oleh pamannya atau oleh keluarga dekatnya, karena kan kalau kekerasan itu dilakukan oleh orang dekat, munculnya itu tuh lama. Bahkan bertahun-tahun baru terungkap. Serem ya, gitu serem kalau dengar hal seperti ini. Jadi mereka ini bisa takut sama laki-laki. Akhirnya dia lesbi, senang sama teman sejenisnya. Itu dampak-dampak yang itu mungkin penting untuk diketahui oleh masyarakat lingkungan anak itu. Ya tidak boleh menjudge anak ini seperti A, B, C, tapi ternyata ada masalah di masa kecilnya gitu. Pesan terakhir Niki, Bu Nila dan juga Mbak Irma, singkat, padat, jelas, apa yang ingin diharapkan kepada orang tua, kemudian juga anak-anak agar bisa tetap lebih waspada ya seperti ini masyarakat dan semua ya, bahwa anak itu adalah anak kita semua, baik orang tua, kalau di sekolah ada guru dan juga masyarakat gitu, kita harus menjaga anak-anak kita itu, karena dialah yang akan nanti meneruskan ya bagaimana negara dan bangsa ini. Apalagi nanti anak-anak sekarang ini yang mendapat kekerasan itu pada tahun 2045 dialah yang akan memimpin daerah kita, bangsa kita pada saat itu. Kalau tidak sekarang kita jaga betul bagaimana para orang tua juga harus sadar, para guru juga harus sadar, dan juga masyarakat itu pada umumnya. Artikan itu apa yang mau disampaikan kerjasama antara orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Jadi dari kitanya sendiri harus rajin-rajin gitu ya, lihat anaknya gitu ya, perhatiin lagi gitu, coba taruh HP-nya gitu, perbanyak waktu bersama dan kualitasnya juga diperbaiki. Iya, tapi yang paling penting sebenarnya pendidikan ya, selain peran orang tua, keluarga, lingkungan, guru juga di sekolah, kan masyarakat juga. Betul, pendidikan itu kalau anaknya sudah berpendidikan, dia bisa lebih mengetahui atau bisa mawas diri mana yang harus dilakukan, mana tidak boleh diterima secara verbal non verbal, jadi lebih pintar, lebih cerdas menanggapi segala situasi seperti itu ya. Iya, nah, sing merasa beli. Sing masa? Sing merasa sekelat tapi kopi beli. Wah, ngasani Ibu ya, kita ngorto masalah kekerasan dikit ternyata banyak sekali, tapi matur suk semua Ibu Nila, Mbak Irma juga sampai menaruh ring wirasa sudah memberikan edukasi dan juga informasi yang semoga pemirsa yang sudah jadi orang tua atau calon orang tua nanti bisa lebih bijaksana terhadap keluarga dan anak-anaknya. Anak-anak juga bisa lebih percaya diri ya. Dan lebih percaya sama orang tua juga. Kalau ada apa-apa lapor sama orang tua. Orang yang terdekat adalah orang tua. Nak balik ke Rama, Bin. Gitu. Ade siap beli malam nih. Ade memulih wirasa langsung curhat aja Ibu. Nah, akhirnya pemirsa suksema punika wirasa episode Sani Mangkin. Kita semua pamit dulu. Matur semua, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selama 1 jam ke belakang. Suksema belinya. Ditutup oleh beli-beli kami yang super ganteng Niki. Om Santi 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 Om.